Fakta terbaru, gelar perkara, juga jejak panjang kasus dari Arya Daru, serta kesaksian dan juga pengakuan mengejutkan dari pihak DPR terkait kasus Arya Daru yang kini menjadi semakin dilema. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS yaitu Bapak Nasir Jamil memberikan pandangan berbeda ternyata terkait sebuah kasus yaitu meninggalnya diplomat muda Arya Daru, Pamayuna. Arya ditemukan, tentu saja semua sudah mengetahui bahwa Arya ditemukan tak berjawab dengan kondisi kepala terlilit lakban kuning. Tentu saja Nasir meyakini bahwa kematian Arya bukanlah sebuah kecelakaan atau bunuh, melainkan sebuah tindakan pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Namun benarkah klaim tersebut? Masih menurutnya ada pelaku yang bertanggung jawab atas sebuah kematian diplomat muda di kasus yang kini usianya tengah menginjak di 39 tahun tersebut. Dan juga politikus PKS itu menegaskan bahwa pelaku dalam kasus Arya Daru dengan cara yang sangat terencana dan rapi. Ia lantas juga mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah tantangan dan juga pembuktian bagi pihak polisi Republik Indonesia untuk presisi, yaitu untuk menyibak sebuah tabir gelap dalam kasus kematiannya. Jika memang benar beliau mempunyai juga, pengakuan beliau mempunyai sebuah bukti, yaitu bukti yang membuat semua orang terkejut soal foto-foto terkait Arya Daru. Tentu ini semakin membuat masyarakat semakin menduga-duga bahwa Arya Daru memang meninggal secara tak wajar. Namun sebelum kita para netizen menyimpulkan dan juga menduga-duga apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru, lebih enaknya kita mendengarkan dan menyimak statement dari Bapak anggota Komisi DPR 3 yaitu Bapak Nasir Jamil tersebut. Bagaimana pengakuan beliau? Mari kita dengarkan. Ya, pertama harus kita pahami bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Begitupun ini sebenarnya juga tantangan dan pembuktian bagi Polri presisi untuk menyibak tabir gelap ya kasus kematiannya. Sebab tentu saja sangat rapi sebenarnya pelaku itu karena terkunci dari dalam, kemudian dilakbat. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan ya, yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Nah, karena itu sekali lagi scientific crime investigation itu menjadi sangat penting dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkan misteri tadi itu. Jadi foto-foto itu masih ada sama saya ya, dan seperti saya katakan tadi itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena itu sekali lagi pendekatan scientific crime investigation itu menjadi penting ya untuk membuktikan Polri presisi. Jadi ini sekaligus tantangan dan pembuktian ya, dan saya yakin bahwa kepolisian bisa mengungkapkan ini. Pak Yusuf, berikut adalah yang telah dikatakan oleh Bapak Nasir Jamil tentu saja. Namun Bapak Nasir juga berharap kepada pihak kepolisian bahwa agar mengutamakan pendekatan investigasi secara scientific crime investigation dalam mengungkap sebuah kematian Arya Daru tersebut. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa scientific crime investigation adalah sebuah metode yang menggabungkan prosedur teknis dengan teori ilmiah dalam menangani sebuah kasus-kasus kejahatan agar hasil penyelidikan memenuhi sebuah standar hukum. Dan tentunya metode ini juga menempatkan keterangan tersangka jika memang ada, yaitu sebagai bukti terakhir, karena lebih mengandalkan sebuah analisis yang berdasarkan berbagai ilmu pengetahuan begitu. Namun di sisi lain pihak Kompolnas yaitu Bapak Yusuf Warsim mengaku
juga belum bisa memastikan atas klaim dari Bapak anggota Komisi 3 DPR yaitu Bapak Nasir Jamil tersebut. Meski demikian, Pak Yusuf juga mengakui bahwa pihaknya juga telah menerima adanya sebuah foto-foto kondisi area Daru yang diduga menunjukkan luka lebam-lebam seperti yang tengah disampaikan anggota DPR Komisi 3 Bapak Nasir Jamil tersebut. Namun, ternyata beliau juga menolak untuk berspekulasi atau berkesimpulan dengan adanya lebam-lebam di tubuh korban tersebut merupakan sebuah tanda sebuah kekerasan oleh pihak lain atau orang lain. Mari coba kita kupas penjelasan dari beliau Bapak Yusuf, yaitu dari Kompolnas. Coba kita dengar. Apapun ketika belum bisa dirangkai untuk menjadi kesimpulan, peristiwa bahwa ini sekali lagi namanya penyelidikan itu adalah mengumpulkan informasi dan bukti awal untuk mengungkap ada atau tidak peristiwa tindak pidana, kan itu. Itu tujuan penyelidikan. Nah, rentang waktu, peluang apakah ada peristiwa pidana, apabila ada, rentang waktunya itu sekitar pukul setelah istri tidak bisa menghubungi lagi almarhum, kira-kira pukul 21 tanggal 7 Juli, hari Senin. Nah, hingga pukul sekitar 21.30-an atau 20-an. Itu sampai almarhum di kediaman itu terlihat CCTV. Dalam rentang waktu bisa saja apakah dia itu dilakukan tindak pidana yang itu kaitannya dengan racun atau apa, itu bisa saja. Oleh karenanya kami dari Kompolnas pada saat hari Selasa lalu mendatangi Polda Metro Jaya dan melihat TKP, memang meminta pendalaman dengan cermat dan teliti. Rentang waktu bagian ada, sebagian sebagian. Apakah itu karena sebab kekerasan, tentu ahli kedokteran forensik yang bisa menjelaskan itu. Ciri-ciri memar, apakah itu kekerasan, apakah setiap memar itu kekerasan, itu kan yang tahu itu kedokteran forensik. Namun Kompolnas kan juga sempat melakukan beberapa hari lalu ke lokasi ya? Iya, hanya kan ada CCTV yang almarhum itu berada di rooftop Kementerian Luar Negeri. Nah, kita belum bisa menyimpulkan fakta apa yang berada di rooftop tersebut. Itu diduga dalam rentang waktu sudah tidak bisa dihubungin lagi dari istri kepada almarhum. Itu sudah dicek dan dilakukan analisis digital forensik terhadap CCTV yang ada di Kementerian Luar Negeri, sehingga itu bagian dari rangkaian peristiwa yang menjelaskan apa sebenarnya peristiwanya. Tentu apa yang disampaikan oleh Bang Nasir Jamil, kami sendiri belum bisa menyimpulkan. Karena ketika nanti ada celah bahwa demikian peristiwanya, semua kesimpulan-kesimpulan yang lain itu bisa gugur. Tentu saja begitulah dari keterangan Bapak Yusuf ya. Namun pada kesempatan terpisah, seorang dari Pak Reonal mengungkapkan dalam waktu dekat Diskrimun Polda Metro Jaya bakal menggelar konferensi pers terkait kematian dari Arya Daru tersebut. Dan beliau juga menyebut akan mendatangkan seluruh ahli untuk menyampaikan sebuah temuannya tersebut. Dalam waktu dekat ini akan digelar rilis besar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan juga akan mengundang seluruh ahli akan menyampaikan semua hasil dari investigasinya secara scientific crime investigation. Lalu Direktorat Reserse Kriminal Umum akan menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi adalah seperti yang sebenarnya. Salam.